Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa tabi'na lana bil khair. Allahumma warzuqna fahma nabiyyin wa haqqal mursalin. إلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور السالك وأمان الواصل وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قال شيخ المؤلف الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي صاحب لباب الحديث، وقال العالم الفاضل الورع الكامل الشيخ محمد نواوي الجاوي rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumin fid dharain amin. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu. Kita masih membahas tentang fadilah atau keutamaan wudu. Kemarin kita menjelaskan tentang man nama ala wudu'in fa adrakahul mautu fi tilkal lailati fa huwa indallahi syahidun. Siapa orang yang tidur dalam keadaan wudu kemudian datang pada dirinya kematian atau datang ajalnya dalam satu malam tersebut, fahuwa indallahi syahidun, maka dia dikatakan syahid. Semoga kita termasuk bagian dari orang yang ketika kembali atau sholat ke hadirat Allah dalam keadaan syahid. Amin Allahumma. Saking istimewanya fadilahnya wudu, bahkan orang sebelum tidur pun dianjurkan untuk berwudu. Kemarin saya jelaskan, orang kalau tidur kemudian bermimpi, Allah kita semua akan mengalami mimpi, gitu ya. Dalam tidur kita kan pasti bermimpi, dalam tanda kutip, bukan pasti setiap malam, tidak, pasti merasakan mimpi. Entah itu mimpi yang di luar akal kita atau mimpi yang kita skenariokan. Maknanya gini, umumnya mimpi itu sesuatu yang terekam oleh otak kita. Saya seumpama ketemu dengan Abah Yunus atau pernah ketemu dengan Abah Yunus. Dalam satu waktu saya pernah mimpi juga Abah Yunus. Lah, kenapa kok saya bisa memimpikan Abah Yunus dalam mimpi saya? Karena saya pernah melihat Abah Yunus. Nah, sesuatu yang terekam dalam otak kita ini terkadang bisa datang dalam mimpi kita. Ada yang di luar itu tidak pernah berjumpa, tidak pernah bertemu, tidak pernah merasakan apapun, tiba-tiba bermimpi kejadian yang belum pernah kita rasakan. Itu semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ru'yatus sholihah, yaitu mimpi atau pandangan yang benar. Dalam surat Yusuf itu dijelaskan gitu. Ada Al-Quran. Al-Quran biasa. Saya jelaskan surat Yusuf. Jadi panjenengan ada di sana. Oh sudah sampai Pak. Alhamdulillah. Saya buka surat Yusuf supaya panjenengan nanti gak kaget. Mimpi kemudian ada orang mengatakan malah itu bunga tidur. Bunga apa? Tidur.
surat Yusuf. Saya ceritakan sedikit. Raja dalam zamannya Nabi Yusuf itu disebut Al-Malik atau Al-Aziz. Ya. Kalau zamannya Nabi Musa siapa? Fir'aun. Sebutan dari raja. Nah, sekarang kita mempelajari tentang mimpi. Kemarin saya jelaskan di sini kan ada keterangannya. Kemarin pelajaran kemarin atau taklim kemarin itu, idza nama al-'abdu 'ala taharatin urija bi ruhihi ila al-'arsy fa kanat ru'yahu shadiqah. Kalau orang dalam keadaan tidur, singkat ceritanya, orang dalam keadaan tidur dan sebelum tidur dia dalam keadaan berwudu, maka kalau ada memimpikan sesuatu maka ru'yahu shadiqah. Mimpinya dipertimbangkan, bisa ditakwil, bisa ditafsir, bisa diartikan. Tapi wa illam yanam ala taharatin, kalau dia dalam keadaan tidak berwudu atau suci, maka fatilkan manamatu atwahu ahlamin la tusyaddak. Maka mimpi tadi tidak bisa dibuat acuan. Maka dikatakan Allahu ahlam, yaitu bunga tidur. Nah, di sini Malik ini waqala al-maliku ini, nanti dicek ya di surat Yusuf ayat 42. Karena ini ngomong Allahu ahlam. Waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun. Seorang malik atau raja ini mimpi, ini arah. Jadi ayat ru'ya filman, yaitu mimpi. Mimpi sab'a baqaratin simanin, ada 7 sapi betina yang gemuk. 7 sapi betina yang apa? Gemuk. Ya'kuluhunna sab'un ijafun, dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Dimakan, ada 7 sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin. Dalam satu momen juga diperlihatkan ada 7 tumbuh-tumbuhan yang hijau dalam satu sisi. Dalam sisi yang lain, wa ukhra yabisa itu kering, satunya subur, satunya kering. Ya ayyuhal mala'u, wahai penggede-penggede, orang-orang yang dipercaya oleh Malik bisa menafsirkan mimpi tersebut. Aftuni fi ru'yaya, tolong berikan fatwa terhadap mimpi, terhadap apa yang aku lihat dalam mimpi. In kuntum lirru'ya ta'lamun. Kalau kalian bisa mentakdirkan mimpi-mimpi tersebut. Nah, seorang raja yang tanya kepada ajudannya atau siapapun, menterinya atau orang yang dipercaya bisa memecahkan permasalahan dalam mimpinya tersebut. Kan kok bisa saya mimpi itu ada sapi dimakan sapi, kan aneh. Kemudian satu sisi ini hijau, satu sisi ini kering. Maka apa yang dikatakan oleh mereka? Qalu Allahu ahlam. Wahai raja, wahai Malik, itu sekedar bunga tidur saja. Tidak usah dipikirkan nama-nama. Karena kita sudah usah dipikir menjadi mimpi kan gitu. Wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi'alimin. Bi'alimin. Kita tidak bisa mentafsirkan itu atau mentakwilkan itu. Karena apa? Dari awal sudah termindset atau terprogram dalam otaknya, yaitu abghadhu ahlam, bunga itu. Kalau sudah mengatakan seperti itu, sudah tidak bisa. Nah, kita kalau tidak punya
bahasa ngomong. Mimpi gak kelam ya. Lungguh di teras itu gak mimpi kan. Nanti sampean bendinane wae ngono kan. Gak kelam kan lungguh di teras. Kemudian ada orang yang sok tahu koyo sampean mari ora bencana. Dilalai pokoknya tambah oleh rezeki. Lebih baik kita kalau nggak tahu ilmu, apa yang terjadi? Mengikuti yang ajudan malaikat qalu abghadun wa nahnu bi ta'wili wa nahnu bi ta'wili ahlami bi'ani. Terus nggak tahu ilmunya. Jadi jangan enggak usah kaget. Lah, ada yang bisa mentafsirkan atau mentakwilkan mimpi, ada. Kemudian bahwa alladzina jamin huma wa dzakara ba'da ummati. Ada seorang ajudan yang tiba-tiba itu ingat Nabi Yusuf. Koyoke Kang Yusuf ini bisa memecahkan apa yang ada dalam mimpinya Malik. Maka apa yang terjadi? Karena dia datang ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Ya, sebelum jadi raja, Nabi Yusuf ini termasuk nabi yang dijadikan oleh Allah raja. Inni ra'aitu ahada asyara qawqaba was-samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bayangkan sebelum jadi presiden dia sudah dapat isyarat bisa memimpin suatu negara. Matahari yang diciptakan oleh Allah penerang pada siang hari, rembulan yang dijadikan penerang pada malam hari, dibuat tunduk dalam mimpi. Karena Nabi Yakub ini istimewa. Apa kata Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf mengatakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Yusuf terhadap saudara, ini bahasanya saudara. Makanya kita ini tidak bisa memaksakan orang lain untuk percaya atas setiap apa yang kita ketahui. Lalu saya paham ya? Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mempercayai apa yang kita ketahui. Apalagi perihal ghaib. Maknanya ghaib adalah mimpi. Maka panjenengan jangan sembarangan menceritakan sesuatu yang menurut panjenengan itu di luar nalar atau akal kepada orang yang kira-kira ketika menerima cerita itu malah mengingkar. Nabi Yakub sudah mengingatkan Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ini di awal surat Yusuf, nanti ditulis. Kalau ini tadi, kalau ini yang kita baca ini juz 12 akhir, ini juz 13 ya. Kalau ini saya baca tadi awal surat Yusuf. Maka apa yang terjadi? Ini himbauan untuk kita jangan sembarang menceritakan sesuatu yang di luar akal seseorang. Maka kalau kita sudah siap itu ditolak ya silakan ceritakan. Ya, bahasa sederhananya adalah jangan sembarang bercerita terhadap orang lain. Kita harus selektif betul. Kepada siapa kita ceritakan, kepada siapa kita bahasanya curhat. Karena dia datang ke Nabi Yusuf, ana unabbiukum bi ta'wilihi fa'arsilu. Nah, saya akan menceritakan, saya akan menjelaskan dengan gamblang apa yang terjadi dalam mimpi Malik tadi. Dengan syarat fa'arsilu, dengan syarat ada orang yang menjadi mediator antara saya dengan Malik. Sehingga Malik tadi mengutus ajudannya atau anak buahnya mengundang saya ke istana. Nah, ini sekali bernabi Yusuf. Maka apa yang terjadi? Yusufu ayyuhas-siddiq. Wah Yusuf, orang yang dipercaya. Aftina fi sab'i baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Tolong ceritakan, berikan fatwa. Kejadian yang aku alami dalam mimpi itu ada 7 sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi betina kurus. Satu sisi ada hantaran atau tanah lapang yang subur, dan satu sisi ada tanah lapang yang tandus.
Tujuannya apa? Meminta fatwa itu la'alli arji ilan nasi la'alahum ya'lamun, supaya nanti saya kan apa? Saya akan utarakan kepada masyarakat bahwasanya saya mengalami mimpi tersebut, berarti ada sesuatu yang harus kita antisipasi. Kata seorang raja. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Kata Nabi Yusuf, kita ini atau engkau wahai raja atau masyarakat atau warga atau seluruh penduduk ini akan mengalami apa namanya? Tazra'una sab'a sinina da'aba. Panen. Apa namanya? Nanam selama 7 tahun. Fama hasabtum fadaruhu fi subuli illa qalilan mimma ta'kulun. Dari 7 tahun ini nanam, maka tidak merasakan sedikit pun hasil panen. Nah, ini termasuk apa namanya? Bencana. Apa namanya ini? Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali masyarakat ini bisa memakan sedikit dari hasil panen, tidak seluruh, banyak ruginya, banyak bencana. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun. Kemudian terjadi 7 tahun, yaitu mengalami masa paceklik, kekeringan. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna, sehingga mereka yang menyisakan tadi 7 tahun pertama tidak bisa merasakan panen secara keseluruhan, akan tapi bisa makan sedikit dan bisa disimpan. Kemudian 7 tahun berikutnya, kata Nabi Yusuf, sab'un syidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna. Mereka juga tidak bisa merasakan panen, akan tapi mereka mengkonsumsi apa namanya? Hasil panen yang sedikit sebelumnya, 7 tahun sebelumnya. Sampai illa qalilan mimma tuhsinun, sampai habis. Nah, ini yang diceritakan oleh Nabi Yusuf. Kemudian tahun berikutnya tsumma ya'ti min ba'di dzalika amun. Kemudian datang suatu tahun, suatu masa fihi yuwatun nas. Allah berikan kepada masyarakat ini hujan. Hujan yang mendatangkan berkah, wa fihi ya'sun. Kemudian mereka bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan daripada apa? Hasil bumi. Nah, ini yang terjadi apa namanya dalam penafsiran atau takwil sebuah mimpi. Nah, kita kalau tidak punya ilmunya, jangan macam-macam menceritakan sebuah mimpi ini. Makanya kalau kita ada orang halakang itu sudah bunga tidur, jangan kaget, karena dalam masanya Nabi Yusuf pun sudah ada yang mengatakan qalu adwathu ahlam. Utawa halakang turumu kemiringan, ya semua itu ya. Tanyo turumu kemiringan. Kalau bahasa sekarang mungkin bahasanya Nabi Yusuf juga seperti itu bahasanya. Qalu adwathu ahlam ini kalau dibacakan kita turumu kemiringan. Nah, saya lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahiru kas-shaimil qaim. Ini keistimewaan. Ada sebuah hadis mengatakan an-naimut tahiru kas-shaimil al-qaim. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu atau suci itu digambarkan atau diumpamakan seperti kas-shaimil qaim, seperti orang yang dalam keadaan berpuasa dan dia juga dalam keadaan terjaga, melek, tidak tidur. Orang puasa dari sahur sampai berbuka tidak tidur, itu kan pahalanya istimewa. Kalau kita kan tidak, naum shaim ibadah. Buat makalah, buat hadis, pokoknya dikawin balasan. Naum shaim ibadah. Turune wong poso iku ibadah. Kasarnya apa kan? Timbangane melek, ngrasani tombol. Timbangane melek delok sing gak jelas. Kawan turu masuk. Tapi turu tok ya. Gak tangi nangis. Bar subuh turu tangi-tangi amal atau setengah telu gugure mepet kasare gak mancing kan gitu ya. Ini malaikat masih bahagia kuat poso 3 jam.
Kira-kira seperti itu. Maka kalau jenengan ingin merasakan rekosoe, soroe wong poso tangi melek, yaitu panjenengan tidur dalam keadaan berwudu. Istimewa. Sekali lagi, tidur itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti di surat An-Naba, wa ja'alna naumakum subata. Allah jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai selimut air tidur, istirahat. Wa ja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan kepada kita ini siang hari untuk mencari ma'asya, yaitu apa? Kehidupan atau kerja. Jangan dibalik. Jangan dibalik ya. Pengini tadi isu tadi pengini balik. Tapi kalau punya apa namanya? Kebiasaan yang istimewa, man aradal ulya saharolayan. Kata Imam Syafi'i, siapa orang ingin berderajat, mendapatkan derajat lebih tinggi, maka saharolayan, melek. Kalau kita ngambil fatwanya Gus Baha, terus pokoknya sampai melek bumi, sing penting gak maksiat itu oleh Fatimah. Melek bumi gak maksiat. Lebih-lebih melek bumi ya sholat tahajud, baca Quran, itu angin. Kira-kira orang jamaah hijrah seperti itu, udan gak mari-mari. Sing penting gak maksiat. Al-musalli fil lail, yaitu orang yang sholat dalam keadaan malam hari. Fi husulil ajri wa ini ikhtalafal miqdaru. Hakikatnya bagaimana? Orang yang tidur dalam keadaan wudu itu digambarkan seperti orang yang berpuasa dalam keadaan terjaga. Maknanya apa? Dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat pada malam hari. Jadi bukan dikatakan sampean tahajud aku tulus podo palane kayak tahajud. Tapi setidaknya panjenengan bisa menikmati tidur itu sudah istimewa. Wa min ayatihi manamukum bil laili. Sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, panjenengan dibikin oleh Allah tidur pada malam hari. Makanya tidur itu nikmat. Jenengan ojo ndak turu. Karena tidur ini menunjukkan bahwasanya kita ini makhluk. Ya Pak Tony. Dan belum mengambil tidur berarti makhluk. Kalau khalik tidak boleh tidur, pencipta tidak boleh tidur. Panjenengan coba terus Quran. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu sifatnya tidak ngantuk, tidak tidur. Ya Allah ngantuk bisa ngajur. Kira-kira jenengan apa? Kok nganu sholat masjid al-hijrah jam 2. Saya mau mengetuk pintunya Allah. Terus dimarahi oleh Pak Tony. Pengen aja istirahat. Kira-kira acur ngomong itu. Wajib. Karena sifatnya Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah kalau kita tidak tidur, hati-hati. Status kita ini masih makhluk. Jangan menyaingi makhluk yang didesain oleh Allah tidak tidur, yaitu malaikat. Wal malakul ladzi bila abin wa hum la aqlala syurba wala nauma lahu. Malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa ayat, tanpa ibu. Kemudian la aqlala syurba wala nauma lahu. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Kalau panjenengan duwe tirakat seumpama. Lah, jenengan kok tambah nggih. Kalau tirakat mboten maem, mboten minum, mboten tilem. Sing jenengan iki menungso apa malaikat? Jenengan tanya. Kalau ada orang al-hijrah ini kok melakukan tirakat semua riyadhah bahasanya. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Coba pegang tangannya. Takutnya belakangnya ada sayapnya. Dikira malah malaikat. Paham ya? Jadi panjenengan bisa tidur, istimewa. Apalagi tidurnya di majelis taklim, waduh istimewa.
Paling enak, saya itu paling enak. Panjenengan nggak bisa tidur, datang ke majelis taklim. Jamin nggak usah disuruh tidur, kangkang tidur nggak. Orang-orang pasti gampang sekali. Paham ya? Jadi panjenengan yang tidur saya akui istimewa. Karena apa? Wa min ayatihi manamukum bil lail. Sebagian kebesaran Allah kita diciptakan didesain Allah bisa tidur. Ingat, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Karena sifat yang tidak bisa tidur adalah Allah. Karena Allah memiliki dalam ayat la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Makanya paling enak itu yajidu ladzatan naum. Orang bisa mendapati kenikmatan tidur itu ketika apa? Halatan mu'as, ketika dia merasa ngantuk. Panjenengan kerja seharian, bapak ibu sumpama dalam satu hari berkegiatan, tiba-tiba waktunya tidur, gelita. Ada nggak? Nanan, jebur-jebur, ngiri, kemudian sampai tutupi bantal luruh nggak tuh, sampai pakai apa penutup mata, tidak tidur. Ini tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Orang yang benar-benar melaksanakan yajidu halawata ladzatan naum, yang dia dapatkan dalam kenikmatan itu halatan mu'as, ketika dia sudah merasa ngantuk, itu sudah paling enak. Makanya ngantuk itu nikmatnya Allah. Apalagi sampai mimpi sesuatu yang istimewa. Apa yang paling istimewa? Mimpi hadir ada Rasulullah SAW. Itu istimewa. Dan bisa mimpi Rasulullah itu yang paling didamba-dambakan oleh semua makhluk atau umat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini termasuk bagian dari keistimewaan. Jadi sekali lagi, karena ini bab mimpi atau bab tidur dalam keadaan berwudu, ada tafsir atau takwil. Dalam kitab Anisul Mu'minin itu pernah diriwayatkan seperti ini. Judulnya Khamsatu Umurin, 5 perkara. Imam Malik bin Anas itu pernah mimpi melihat malakul maut. Barangkali saya pernah cerita, saya ceritakan lagi. Imam Malik bin Anas ini mimpi didatangi malaikat maut. Loh, ketika beliau mimpi itu tidak segan-segan tanya, kan baqiya min umri. Wahai malaikat maut, berapa sisa umur saya? Dengan berani tidak mimpi malaikat maut? Tinggal berapa waktu umur saya? Ini Imam Malik ini nantang gitu. Kam baqiya min umri. Fa asyara lahu. Kemudian malaikat itu memberikan isyarat hadad. Bi khamsati asar. Dengan 5. Maka tanya Imam Malik ini, khamsatu a'wam 5 tahun, atau khamsatu syuhur 5 bulan, atau khamsatu asabi' 5 minggu, atau khamsatu ayam, atau 5 hari. Kata Imam Malik bin Anas. Maka sebelum dijawab oleh malaikat, terjaga. Pasti kau, malaikat tidak tanya berapa sisa umur saya, dijawab dengan 5 isyarat. Buemu, sambil bingung, 5 itu jangan-jangan kurang 5 detik lagi saya meninggal. Itu 5 bingung kasih mati. Kira-kira seperti itu. Akhirnya pada zaman itu ada seorang al-alim al-jalil ahlul ru'ay, seorang yang punya keistimewaan bisa menafsiri atau mentakwili mimpi, yaitu Ibnu Sirin. Siapa? Ibnu Sirin. Datang Imam Malik bin Anas kepada Imam Ibnu Sirin. Datang menceritakan, Kang Sirin, saya itu mimpi seperti ini. Ketemu malaikat maut. Saya tanya, berapa? Kan bagian min umri, berapa sisa umur? Dijawab dengan isyarat 5. Sebelum malaikat maut itu menjawab, saya sudah terganggu. Apa isyarat daripada 5 itu? Nah, sekali lagi, ada sebuah mimpi yang perlu ditakwilkan. Saya meyakini bahwasanya Imam Malik, Imamul Madhab Malik,
pun pasti nilainya ibadah. Tidurnya pun bisa dipastikan dalam keadaan berwudu. Maka ketika itu bisa beliau bertanya kepada Imam Ibnu Sirin, sehingga apa takwil atau tafsir daripada mimpi saya? Maka dijawab kata Imam Ibnu Sirin. Apa kata beliau? Ya Imam Daril Hijrah, wahai Imam Daril Hijrah, yaitu Imam Makkah wal Madinah, Haramin Syarifain. Laisat aqwaman, yang 5 itu isyaratnya bukan 5 tahun. Au syuhuran, atau 5 bulan. Au asabi'an, atau 5 minggu. Au ayyaman, atau 5 hari. Kata Imam Ibnu Sirin dikatakan wala ayyaman bal la ya'lamuhunna illallah. Tidak ada yang mengetahui secara gamblang, secara betul kejadian yang Anda alami mimpi tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Imam Ibnu Sirin mengatakan, nanti dicek di surat Luqman ayat terakhir. Apa yang dikatakan dari 5 itu, coba jenengan itu angan-angan lagi dalam surat Luqman. Nah, yang judulnya tadi khamsatu umur, 5 perkara. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Allah yang paling mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang menurunkan hujan dari langit. Jadi pertama Allah yang mengetahui apa hari kiamat. Nomor 2 apa? Allah yang maha menurunkan air dari langit. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang paling mengetahui apapun yang ada di perut seorang wanita atau rahim seorang wanita. Jika segi laki-laki dilalai metuwe wae wedok, jika segi wedok dilalai metuwe lanang. Sudah 9 bulan barusan sepupu dari istri saya sudah 9 bulan, besok lahiran diperiksa ternyata meninggal dalam kandungan. Jadi wa ya'lamu ma fil arham, sudah 9 bulan. Setiap USG sehat, bayinya berat, subhanallah, Allah takdirkan besok lahiran sekarang kontraksi. Ternyata dilihat meninggal. Nah, ini namanya wa ya'lamu ma fil arham. Kemudian yang 4 apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seseorang tidak akan mengetahui apa yang akan ia perbuat setelah itu. Jadi habis ini kita apa yang kita perbuat itu tidak tahu secara pasti. Padahal kita sudah planningkan, habis ini mancing, dilalai kali mancing diperoi bojone. Mas, terlalu blonjo kasih. Padahal rencana mancing, mau olahraga, ternyata anaknya rewel. Padahal kita planning kita ini. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ghadan ini bermakna mustaqbal, sesuatu yang akan terjadi. Yang nomor 5 apa? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di mana nanti kita meninggal, dikebumikan atau dikubur di mana kita tidak akan tahu. Kita wasiat ke keluarga kita, atau istri kita, Dek, nanti kalau saya wafat tolong jangan memulai kuburannya bapak, sumpah. Dilalai ketika bapak itu maksudnya orang tua, dilalai ketika mau dikuburkan, di situ ada permasalahan. Satu daerah yang diinginkan ada permasalahan sehingga tidak bisa. Ini wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin apa? Ini 5 perkara yang katanya Imam Ibnu Sirin, ya ini maksudnya 5. Maka malaikat ketika ditanya, kam bagia min umri, malaikat tidak bisa menjawab. Makanya Imam Malik bin Anas ditakdirkan langsung terbangun sebelum mendapati jawaban dari cuma 5. Bayangkan kalau kita malaikat mau umurmu dari saat ini 5 detik atau sebuah pilihan untuk kita. Nah, ini termasuk bagian daripada mimpi. Sekali lagi, an-naimut at-tahiru kas-shaimi al-qaim. Kalau kita tidur dalam keadaan berwudu, ini fadilahnya atau ganjarannya seperti orang yang berpuasa dalam keadaan terjaga. Terus bukan jadi alasan nanti pas poso Ramadan, sama enggak poso podo. Ganjarannya podo, tidak seperti itu. Maknanya adalah ketika kita tidur berupaya untuk
berwudu, maka kita mendapatkan fadilah atau ganjaran seperti orang yang berpuasa, tapi tidak meninggalkan berpuasa. Ini kalau Ramadan. Kalau di luar Ramadan ini sudah istimewa. Saya lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ala tuhrin, siapa orang yang berwudu dalam keadaan dia sudah dalam keadaan suci. Jadi dia suci, dia tidak dalam keadaan hadas, tapi berwudu, maknanya adalah tajdidul wudu, memperbarui wudu. Siapa orang yang berwudu akan tapi dia dalam keadaan suci, ajad dada wudu'ah, dia memperbarui wudunya. Wa huwa ala tuhril wudu'il ladzi shalla bihi fardhu, melaksanakan sholat fardu, sudah melaksanakan sholat sunnah. Lah orang yang memperbarui wudu itu derajatnya adalah yustahab, disunnahkan, dengan syarat wudu pertama digunakan untuk sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Wudu pertama dilakukan untuk sesuatu yang mendatangkan pahala, baca Quran, iktikaf, wudu pertama. Ketika dia memperbarui wudu, walaupun dia belum batal, nah ini mendapatkan pahala. Wa illam yusolli bil wudu'il awal sholatan ma, kalau dia sudah wudu pertama ini, wudu dia tidak batal, kemudian dia tidak gunakan wudu pertama tadi untuk apa-apa, tidak dia gunakan untuk apa-apa sama sekali, tidak untuk sholat wajib, sholat sunnah, baca Quran, iktikaf, pokoknya anggap wudu. Kemudian dia dalam keadaan suci masih itu, kemudian memperbarui wudunya lagi, padahal dia belum batal. Maka bagaimana? Fala yustahabbu tajdidul wudu. Maka memperbarui wudunya ini bukan derajat mustahab atau dianjurkan atau disunnahkan, karena dia tidak melakukan sesuatu dari wudu yang pertama. Maka memperbarui wudu itu baik sekali. Contoh, kita setelah sholat isya, cuma tadi malam ya, setelah sholat isya sampai biasanya kita tidur jam 9 malam semua. Subhanallah, setelah sholat isya kita terus Quran semua. Kita sholat sunnah, terus Quran, terus tidak wudu sama sekali, tidak menyentuh istri kita, tidak menyentuh sesuatu yang membatalkan wudu, atau tidak ke kamar mandi, apapun lah yang membatalkan wudu, sampai menjelang tidur. Lah mau tidur pagi dengan wudu lagi, namanya tajdidul wudu, maka yustahab atau mustahab, itu disunahkan. Karena apa? Wudu pertama sudah digunakan untuk amaliyah ibadah. Kutiba lahu asyru hasanat. Orang yang memperbarui wudu, dia punya wudu, kemudian diperbarui lagi, atau dia setelah sholat isya tidak batal, mau tidur kok wudu lagi, kutiba lahu asyru hasanat. Dia mendapatkan 10 kebaikan. Mendapatkan 10 kebaikan. Aibul wudu'il mujaddad, dengan memperbarui wudu. Walaupun kalau Tirmidzi isnaduhu dhaif, walaupun hadis ini dhaif. Kalau ada hadis derajatnya dhaif, itu ada sisi fadhailul a'mal, ada kefadilahan dalam beramal. Jadi syaratnya adalah dhaif. Wa qaluhu kutiba lahu asyru hasanat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dicatat atau dibalas orang yang memperbarui wudu tersebut dengan 10 kebaikan. Qala ba'dhum, sebagian dari ulama mengatakan yushbihu ayyakunal muradu, yaitu maknanya adalah kataballahu bihi asyra wudu'at, seperti Allah itu memberikan keistimewaan kepada orang yang memperbarui wudu seperti 1 kali wudu, seperti 10 kali wudu. Bahasa kita itu, saya nggak wudu, semari wudu benten, saya isi sisa lu. Itu kan bahasa-bahasa guyon. Hakikatnya bagaimana? Dia mendapatkan pahala seperti dia berwudu selama 10 kali. Bayangkan orang wudu 10 kali itu ketahuan sama takbir masjid, mentak ngentai bayi, kira-kira gitu. Mentak ngentai bayi. Mari wudu mana enggak batal. Ada enggak wudu terus. Ini namanya ngenta-ngenta ibadah.
Kemudian mereka mengatakan juga wa in aqalla ma wa'adallahu bihi ma wa'ada bihi Allahu min al-af'afil hasanati bi asyrati amsalih. Kenapa kok bisa dibalas dengan 10? Karena dalam satu ayat Allah jelaskan setiap amal perbuatan Allah balas dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Siapa orang yang mendatangkan satu kebaikan, Allah datangkan 10 kebaikan untuk dirinya. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Siapa orang yang mendatangkan keburukan, maka tidak ada balasan kecuali keburukan yang setimpal sesuai apa yang dia perbuat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qad wa'adallahu bil wahidah sab'amina. Allah juga menjanjikan satu kali kebaikan Allah balas dengan 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu kali benih kita tabur, kita tanam, Allah jadikan 7 titik. Allah jadikan berapa? 7 titik. Setiap titik 100, berarti 1 sama dengan 700. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Apalagi masalah wudu. Ibaratnya kalau kita bisa mengatakan 1 kali wudu, Allah bisa mengumpamakan ganjarannya seperti 700 kali wudu, 10 kali wudu yang sesuai ditakdir dan itu ngatus wudu kira-kira tambah momal-momal. Sojok sholat begini nyentak bahan kira-kira gitu. Ya, tapi ini masalah tawaf atau ganjaran jangan dipraktekkan. Katanya Ustaz saya disuruh ngatur-ngatur pitung ngatus wudu ini. Jadi prakteknya mau sholat subuh dihitung betulnya sampai 600 sanggul songo kurang situ pitung ngatus. Ternyata apa? Saya praktek apa yang dikatakan Ustaz 700 kali wudu. Padahal 1 kali wudu Anda memperbarui wudu yang sudah berlalu, itu ganjarannya seperti 700 kali wudu. Ini wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yukhadhu min qawlihi tawaddu'a anna al-ghusla la tajidya fihi katayammum wa wal asr. Ini maknanya apa? Ketika kita memperbarui wudu, ada sisi kesunahan, ada sisi pahala yang kita dapatkan. Kalau Anda tidak batal, ada pilihan tidak usah wudu atau memperbarui wudu. Tapi kalau kita batal, berarti bukan namanya memperbarui wudu, namanya i'adatul wudu, mengulangi wudu atau wudu lagi, bukan memperbarui. Ini fadilah daripada wudu. Semoga kita ini termasuk bagian daripada orang yang senantiasa menjaga wudu. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi. Ada pertanyaan? Cukup nih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.